khilaf iku biasa di dalam hukum syar'i. Sebab madhab itu tidak cuma satu. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, dan seterusnya. Sudah biasa. Khilaf itu apa? Beda pandangan, akhirnya beda maksud. Nggih ngapunten kang kathah. Sebuah contoh khilaf dalam sholat subuh. Ada yang tetap wajib kunut, jikalau lupa harus sujud sahwi. Ada yang mengatakan nggak boleh. Fatihah, membaca Fatihah harus disirikan bismillahnya. Ada yang harus dijaharkan sesuai dengan madhabnya masing. Khilaf. Begitu juga terkait masalah baca Quran di HP. Ada yang mengatakan walaupun gak wudu rapopo, tidak apa-apa, aplikasi. Bahkan tidak hanya di HP Pak Bu, Quran ada terjemahannya, ya dah? Ada terjemahnya. Itu pun ada yang khilaf, mengatakan gak apa-apa, gak wudu, alasannya ada tulisannya terjemah. Yang tidak bisa dibantahkan asli Quran tanpa ada terjemahannya, mau gak mau harus wudu. Munculnya sesuatu yang baru itu sudah otomatis akan menjadi khilaf. Tadi Quran gak ada terjemahnya, sekarang muncul akhirnya pendapat. Sehingga jangan heran kalau ada namanya bahsul masail. Ulama-ulama ditekakno musyawarah ini untuk istihad. Bagaimana pendapatmu, dasari apa, dan lain sebagainya. Satu, jadi golek sing gampang ae Bu. Nek gak ngentut ya gak apa-apa, ngentut ya ora apa. Ya wape. Wis gampang mawon. Wis satu. Nomor dua, mungkin alangkah lebih baiknya ya wudu lah ngoten ta. Oh, tapi adem-adem ku nek wudu kecengklung HP ini nang ngene anu piye. Pun. Yang kedua terkait masalah apa tadi? Pahala. Orang membaca Quran memang antara yang paham dengan isinya dan tidak paham hanya sekedar membaca. Miturut syariat ya beda-beda bobote. Bobote beda. Apabila ketika membaca Quran hatinya meresapi maksud daripada Quran itu, akhirnya Quran itu dia buktikan di dalam kehidupan masing-masing setiap hari. Quran ketika kita sholat bahas sholat bagaimana, hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa kumulillahi qanitin ay khosyiin. Ngerti? Akhirnya dipraktekno. Hukum syariat ya bobote beda. Tapi ingat, tak tarik hukum hakikat. Imam Ghazali, kau tak masukkan rahmatku itu bukan karena sholatmu, zakat, puasa, hajimu, enggak, tapi karena kau ketika saat menulis kitab Ihya ada lalat yang menghinggap minum di asbakmu, kau biarkan. Ceketek lakukan ya, sepuwele lah ngoten nggih. Yun sewu. Inilah yang kumaksud di dalam makalah Ibnu Athaillah kitab Hikam itu ada satu dawuh, beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah apapun, baik maca Quran ra ngerti
tafsirane atau yang sudah mengerti tafsirane, ya dah. Iki kan perilaku dohir. Semua amaliyah apapun itu seperti patung. Patung itu menang jegidek nih Pak. Ora enek manfaat. Biar bermanfaat, maka patung itu harus dikasih roh. Biar amaliyah ini betul-betul ternilai di mata Allah, berbobot, harus dikasih roh. Apa roh amal? Ngeten. Wa arwahuha lan utawi piro-piro roh amal, yaiku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Mana rahasiane ikhlas Pak? Ikilah yang kumaksud, lepasi rasa keakuan yang melakukan diri ini. Jenengan wis gak ngaku-ngaku sing salat, jenengan sebagai makhluk. Jenengan wis gak ngaku-ngaku rasa sing muncul iki makhluke yang melakukan, tetapi rasa sing muncul dalam dada jenengan iki adalah akunya Allah urip ning awak sampeyan. Inilah yang berbobot. Walaupun jenengan baca Al-Quran gak ngerti tafsirane, tapi sampean realisasikan ikhlas, wow ini lebih baik daripada jenengan moco Quran ngerti tafsirane tapi ngaku awake. Sebab siapapun kita Pak, kalau muncul aku nih hamba ngaku-ngaku, mesti takabur. Mesti takabur di mata Allah, gak di mata manusia. Kok bisa dikatakan takabur? Loh iku lho wae Allah, kok kita rampas? Nikilah zalim sebetulnya. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita itu orang zalim Pak. Lu sing agawe Allah lho. Kalau kita yang ngaku-ngaku, mesti tendensinya hati kita arep-arep pahala saking Allah, itu pasti Pak. Mana dikatakan lillahi ta'ala? Nggak ada belas, nggak ada sama sekali. Sebab lillahi ta'ala itu lillahi karena Allah ta'ala moho luhur sapa Allah. Artinya yang melakukan semua ini Allah. Jikalau nggak ada Allah nggak akan bisa terjadi. Makanya lepas pahala, lepas surga. Orang disebut lillahi ta'ala itu di situ. Apalagi mocone Quran ya paham tafsirane, hatinya bertajali, artinya sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan. Jempol papat iki Bu malan. Boten jempol sitok tapi jempol papat. Wis tak gambar nong ini. Jenengan Bu punya kulit kacang iku sak gudang. Kayak apa Cak? Iku lungkuk digawe ngobong boto utawa dibuat apalah kuno. Kulit kacang iku sampean gonang sawah, sampean tandur sak hektar. Cukul mboten? Wis, sitok bijine kacang sampean tandur ning pinggire omah utawa ning ngene sawah. Cukul mboten? Bijine cukul. Siji nanti buah sak gerombol. Sak gerombol nanti ditandur laleh dadi pirang-pirang gerombol, bahkan melebihi sak hektar. Laksana seperti itulah amal itu Pak. Pokoknya kuncinya adalah ikhlas. Isi. Semua itu kuncinya isi. Apapun kulit tanpa isi, tanpa, tidak akan bermanfaat. Jasad iki Pak negano isine yaiku rupa roh. Ya ora iso mlaku-mlaku.
ada kurungan, kau nak manuke iso ngoceh mboten kurungan, mboten saged. Mpun jorok lu ya, maksud kula kurung manuk gentilang apa cicak rawa sing dawa buntuti, punya kurungan sangkar, di dalamnya nggak ada burungnya. Bagaimana kita akan bisa mendengarkan ocehannya, kicaunya burung cicak rawa? Ya nggak bisa, nggak manfaat. Biar bermanfaat, didengarkan enak, tetangga juga ikut enak, dikasihlah isi namanya cicak rawa. Wis nek gak iso tuku cicak rawa, HP sampean aplikasi ini download oceane burung cicak, wis sampe deleh nak nggone kurungan, engko lak muni. Wis niku saking nemen-nemene lah ngoten lah Pak, saking kepingin krungu manuk suarane cicak rawa. Mekaten lah istilahnya itu. Nggih. Masih ada? Nggih, satu kali Pak, nggih. Monggo satu kali lah. Lah itu di belakang ada. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Suparti saking Dampit ajeng takon Yai. Nggih. Takdire Gusti Allah niku sampun ditentokaken. Lah niku wonten mungkin ayat niku kula mireng-mireng nasib kaum niku mboten ajeng dirubah menawi kaum niku mboten ngrubah kiyambak. Mohon penjelasan Yai. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar enggak kontradiksi harus dua kacamata. Pertama kacamata syariat. Ayat itu memakai dua kacamata atau dua pandangan. Pertama pandangan kacamata syariat atau pandangan manusia. Dengan pandangan manusia itu akhirnya ada muncul ikhtiar atau usaha. Dengan begitu Allah berubah. Lah ngeten nggih. Nek sampean kali kula meneng ya gak mungkin akan diubah oleh Allah. Wis kacamata syariat bisa diterima. Kacamata hakikat bagaimana? Di dalam diri seorang itu ada urip mboten? Siapa? Allah ta? Allah. Kalau itu Allah, berarti kaum itu diartikan mandangi bukan makhluk, harus mandangi pada Allah. Sudah benar, jikalau kaum itu tidak merubah, maka Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Artinya hidup dalam diri kaum itu nek gak gelem merubah, ya otomatis. Lah ini tujuannya apa? Tujuan supaya menungso iku ben gak ngaku-ngaku, iso ikhtiar, iso usaha sendiri. Tapi sumber kabeh ikhtiar usaha iku parani sangka Gusti Allah. Artinya Pak, boleh kita memandang dari kacamata syariat itu sudah benar. Tapi satu sisi biar kita berakhlak pada Allah, kita mandang duki hakikat. Berarti kita bukan memandangnya makhluk dari sisi kaum dari sisi makhluk, tapi kita memandang kaum itu dari sisi Allahnya. Mana Allahnya itu? Hidup dalam diri Kalau melihat Allahnya, berarti yang berupaya, yang berikhtiar itu adalah Allah. Maksud sih Allah ikut ikhtiar? Lah mboten ta? Berarti itulah jaiznya Allah. Dikatakan disebut ikhtiar atau usaha, iki hukum yang jatuh pada diri makhluk atau kaum. Jadi benar miturut syariat. Jadi kita nggak boleh mandang satu kacamata saja. Kita harus memandang dari kacamata hakikat supaya hati ini berimannya cukup pada Allah.
Sama dengan ayat tentang iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita di dalam rukun iman kan ada 6. Wajib kita beriman 6 perkara. Lah ngoten nggih. Ada Allah, nama, ada malaikat. Semua itu kan makhluk. Kita harus bisa syuhudul waqta fil kasrah. Kita harus memandang hidup dalam diri malaikat itu siapa? Dalam diri Rasul itu hidupnya siapa? Dalam kitab itu hidupnya siapa? Nah, itulah maksudnya, itu kita harus memandang dari sisi ahadnya, Allahnya, supaya kita tidak teringgapi syirik khofi. Wudune jasad iku nganggo banyu yang disebut tahirun mutahhir. Yang disebut ma'ul mutlak adalah ma' tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Toharohnya junub kita jasad nganggo tuyo atau air. Terus sekarang toharohnya bersucinya jiwa, apakah juga nganggo air seperti jasad? Tidak, Pak. Nganggo perkara telu. Apa perkara telu? Rasulullah iku nek ngkei contoh ngene. Iki sanepan lho ya. Nek paham kata artekno, nek durung paham tak artekno. Bikinlah rumah di pinggir sungai, dan sungai itu mengalir dengan air yang jernih. Pintu depan rumahmu harus menghadap sungai. Setiap kali kau masuk rumah, kau melewati sungai terlebih dulu. Dan sungainya itu dalamnya bukan sak dengkul. Katakanlah dalamnya itu 5 meter. Berarti jenengan bisa masuk rumah harus ngelangi terlebih dahulu. Siapapun yang masuk ke rumah, setiap kali masuk ke rumah, mesti dia itu bebersih diri dari kotoran-kotoran itu. Tinggal masuknya ke rumah berapa kali? Ada yang 5 kali, berarti jenengan adusi 5 kali. Pertanyaannya, bersihkah dirimu dalam 1 hari 1 malam mandi 5 kali? Aku takok, umumnya wong kene nek adus ping pinten? Bayo kali. Oke, daripada gak belas lah ngoten nggih. Nek kemanten anyar sih memang berkali-kali. Masalahnya rumahnya di depan kali. Di situ. Apa yang dimaksud air ini dalam hadis itu gak dijelaskan. Iku mung laksono saja, laksana. Wis tak jelasna. Toharohnya, bersucinya ruhaniyah itu dari regete ruhaniyah. Apa regete ruhaniyah? Masiwallah, perkara selain Allah yang disebut syahwatut dunia, itu regete. Terus alat sing untuk kanggo membersihkan namanya apa? Ma'ul hayah. Ma' iku air, hayah kehidupan. Air pun paham dereng? Air kehidupan. Iki kinayah. Air kehidupan iku ana 3. Siji ilmu, loro amal, 3 istiqomah. Akhir dalam Quran disebut takwa. Niki. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu sejati, ilmu khusus tentang masalah hati. Inilah ilmu tauhid.
gelem gak gelem sampean wajib untuk tolabul ilmi. Walaupun ilmu itu adanya walau bisin ada di negeri Cina, wajib kita berangkat ke negara Cina. Wajib bagi kaum muslimin lanang, muslimat wedok wajib oleh ilmu iki. Kalau ilmu itu sudah Anda dapatkan, akan muncul nurnya ilmu, disebut faham. Faham ini laksana orang mau melaksanakan sesuatu, tahu arah-arah. Contoh jenengan wau dari rumah, paham kecamatan putih iki Turen, ancer-ancere uhi kono, paham. Sebelum berangkat kudu ngono. Sepeda motor sampean lampu ini kudu menyala karena perjalanan malam, sebab nek gak menyala gelap, gak kelihatan apa-apa. Wis orang yang melakukan kholwat lakuni ruhaniyah tadi harus paham ilmunya dulu, bagaimana cara untuk berzikir sing betul, bagaimana cara bersyukur yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara kerja yang benar, yang intinya itu nanti akan menjadi nilai ibadah nyembah nang Gusti Allah. Wis paham ilmu nih. Nomor loro adalah laku, praktek. Inilah yang kusebut sebagai munajat, khalwat, suluk atau zuhud. Wong Jawa topo, Indonesianya meditasi, sing maksud tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita iku manusia nggak iso opo randuwe opo, semuanya itu illa billah. Yaiku jenenge Sidratul Muntaha, Pak. Kesadaran penuh. Yang terakhir adalah istiqomah. Lakukan terus menerus. Artinya inilah thariqahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut sebagai ibadah murni dan tidak murni. Ini thariqahnya Kanjeng Nabi. Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran. Apa wae sing kelihatan murni ikut dijadikan Rasulullah sebagai thariqah. Thariqah iku apa? Wasilah, jalan. Gini kini sampai takok apa thariqah Kanjeng Nabi. Ini aku bertanya, pada saat Kanjeng Nabi apakah muncul thariqah yang sekarang disebut di gerudak-gerudukiku ABC sampai Z? Lah belum ada toh? Belum ada. Makanya kalau saya ditanya, Gus, sampean thariqah sapa? Apa thariqah apa? Aku semua thariqah tak nggoni. Khususi thariqah yang pernah digunakan Rasulullah. Apa? Sholat. Nama sholat itu thariqah, Pak. Ilmune sholat itu syariat. Lah sekarang hakikate tujuane sholat iki nek gak sampean trapno ilmu amal istiqomah gak ono hakikate. Hakikate itu tujuan wong sholat itu apa? Madhep Allah, ketemu Allah lah ngono. Aku takok, wong Islam sak donya jawaben wis ketemu Gusti Allah waktu sholat ta? Dereng. Nek durung berarti waktu sholat kuwi gak ono hakikat. Lah ketika khusyuk ketemu Allah iku makrifat, yaiku nyatane hakikat. Lho, gampang toh? Cara tak istilahna ngeten. Syariat sampean kesini sepeda iku, Pak, tumpakane syariate. Ono sing pakai mobil,
ada yang jalan kaki. Udah. Terus toriko dalan ini, saya naik sampai liwat kanan, depan boleh, kiri, kanan, belakang boleh. Liwat atas juga boleh, langsung terjun, ya toh? Bisa toh? Bisa. Udah. Arah torikohmu mana? Silahkan. Itu hak kamu masing-masing. Kau ketemu Allah di ibadah maktub atau ghairu maktub, murni atau tidak murni, terserah. Lah, sekarang tujuan sampean kesini apa? Ngaji. Oke. Nek tujuan ngaji sampean iku oke, iku hakikat. Hakikat ternyata sudah ada dalam hatimu saat sebelum berangkat ngaji. Ketika sudah sampai di sini, makrifat ini sudah ketemu ngaji nih. Pertanyaan saya, detik-detik sampean ada di sini, aku tanya, mobil sepeda sampean letak makan mana? Parkir. Oke. Cerdas. Parkir. Gak mungkin toh kita gembol. Gak mungkin toh ya? Gak mungkin. Kita parkir. Artinya apa, Pak? Ketika saat jenengan detik-detik di musyahadah, mesti ati sampean dilalekno perkara sakliyane Allah. Bojo, anak, dunya brono, wis nggak ada dalam hati. Detik-detik lo ya, detik-detik. Itu jenenge majedubun, itu jenenge jadab. Hati maksudnya. Nikmatnya itu, waduh. Nikmat yang paling sempurna adalah ketika saat ruhaniyah bertemu Allah. Entah urusannya Allah berapa detik, berapa menit, berapa jam, kita nggak bisa untuk mengatur Allah. Nggak bisa. Habis sampai di sini entah berapa jam, 2 jam pulang maneh. Kanggo mboten sepedai. Kanggo. Artinya jenengan ini ketika saat detik-detik di musyahadah, jenengan mesti atine lali sakliyane Allah. Tapi ketika saat jenengan dalam perjalanan, nyuwun sewu, hati iki seiling perkara sakliyane Gusti Allah. Wis, manten iku pun. Jadi Pak, ma'ul khayah iku ada 3, yaitu ilmu, amal, istiqomah. Lakukanlah hal ini. Jika Anda melakukan hal ini, maka ruhaniyah jenengan berarti masuk dalam golongan yang mensucikan diri dari kotoran-kotoran hati. Ya niki wau gaya omah ning ngarepe kali niku wau. Jadi wis gak mengenal harus sampai lakukan waktu sholat, zakat, poso, haji. Enggak. Semua nama-nama aktivitas ikut thariqah. Jadikanlah itu semuanya untuk pertemuanmu pada Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Nah sekarang saya bertanya kepada thariqah yang muktabaroh sekarang. Kau arahkan manakah jamaatmu, jamaahmu, muridmu ketika khususiyah, ketika suluk pada Allah apa pada selain Allah? Sing jawab iki mursid. Tak tunggu jawabannya. Tak tunggu. Saya punya nomor 085632 82561 lewat situ. Kau arahkan kemanakah jamaatmu atau muridmu ketika kau didik thariqah, kok didik kaifiyah Anda untuk melakukan khalwat atau suluk itu ke Allah kah hatinya ataukah ke makhluk? Jikalau selama ini kau arahkan untuk menghadap tawajuh kepada makhluk, sekali lagi malam hari ini saya kasih nasihat,
berhentilah untuk itu. Arahkan kepada langsung Allahnya, jangan pada makhluknya. Sebab di Al-Quran satu pun ayat yang menerangkan tentang tawajuh kepada selain Allah tidak aku ketemukan. Apakah memang nggak ada, dan ataukah saya belum menemukan? Wallahu alam. Yang jelas yang ku ketemukan hanyalah kepada Allah. Tentang robitoh, tentang tawajuh, ikut kepada Allah. Al-An'am 79. Dan ini sering jenengan baca ketika setelah takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah, kita sering mengatakan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Di situ ini wajah wajhiya. Udah. Nggih, mohon maaf tentang masalah penghadapan diri pada makhluk, entah saya yang belum menemukan kalau di Quran itu ada, wallahu a'lam. 30 juz tak goleki satu persatu, gak ketemu, Pak. Bek nyelempit nang nggone turen aku ya gak ngerti. Bek nyelempit nisor-nisor kloso ya gak ngerti ya saya ya. Yang jelas saya belum pernah menemukan, justru yang ku ketemukan itu tawajuhnya itu harus pada Allah. Wujudnya Allah sing ku maksud hidup di dalam siapapun, di dirinya, di luar dirinya. Sebab huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batinu. Ya ayyuhalladzina amanu 4142 Al-Ahzab. Udzkuru, wahai orang yang beriman, udzkuru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Maksudnya eling iki sadaro atimu yen kuwi salat iku sing nglakokno salat iku Gusti Allah. Yen karnaval itu, bahkan walaupun dalam karnaval itu kan macam-macam bentuknya, ono sing jaranan ya ta, wonten sing model-model, iku semua model-model Gusti Allah. Nek jenengan sadar oleh dzikir sing dzikirna Allah, maka inilah yang disebut udzkurullah, sampai ditaukiti dengan maf'ul mutlak. Setelah ayat ini ada maf'ul mutlak, zikron, kelawan dzikir kathiron tur kang akeh. Berarti bahasa akeh banyak itu nggak ada batas. Disusul ayat berikutnya yang kedua, fasabbihuhu bukrata wa asila. Sucikanlah hatimu jikalau kemasukan makhluk lagi dengan cara berzikir tadi. Sadar, baik siang maupun malam. Ini kan menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk merasakan nikmat jenjeme damene hati selalu. Lah ngoten toh? Jawabannya di situ. Harus ada zikron dengan sejati nih dzikir. Apa sejati nih dzikir? Iki sih gak dibahas di dalam thariqah. Cuman ada keterangan yang namanya wukuf kolbi. Ayo di thariqah ada keterangan pelajaran wukuf kolbi. Wukuf iku mandek kolbi. Ati kudu mandek menyang urusan dunya. Ati bukan jasad loh. Mbun salah paham. Nanti kok salah paham mulai bojone ditinggal, anak ditinggal, penggawean ditinggal, ya buyar pun. Mlebu kamar dhewe, nang guwa, muh gembul wong. Bukan itu, ruhaniyah. Yang ku maksud itu adalah ruhaniyah.
Wukuf kolbi iki ruhaniyah gak oleh ngomong ambek sakliyane Allah. Niki wukuf kolbi. Tolong terangno nanggone jamaahmu para mursyid di thariqah. Mpun dikongkon wirid tok. Sedangkan wirite ora ngerti apa tujuane maksud. Wis pokoke wiritan ngono. Kalau niki ngeritik tapi membangun, boten menyalahkan, karena saya punya dasar. Dalam surah Al-Insan 2526 apa? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, sebutlah dengan nama Allah, berarti Allah disebut ning ati. Allah, 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 Allah. Lah nyebut toh? Wirid itu namanya, atau lesan Allah, Allah. Baik dikala waktu pagi dan sore, baik dikala waktu siang dan malam. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam yang panjang juga begitu, berzikirlah. Wadhkur iki sebutan tapi maknane ilingo antimu nang Gusti. Tentunya harus dikir sejatine dikir. Apa sejatine dikir? Wong Jawa penak rasa. Lho niku lho. Fungsekno rasa di dalam hatimu untuk mencapai kesadaran penuh di dalam Sidratul Muntaha. Apa? Kesadaran penuh kalau kita itu gak wujud. Kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau kita ini tidak punya apa-apa. Semua itu illa billah. Bukti nih kita mati ditinggal semuanya. Ayu kaya apa bojo sampean Pak Bu, Pak ya, garwa sampean ditinggal mboten? Gak mungkin melok nututi nyeblong nang ngene kuburan, gak mungkin ditinggal. Dunya mang pabrik sak Malang wae dhewe ditinggal. Anak-anak yang ada di pondok, yang ada di sekolah sudah mencapai studinya itu, masya Allah, ditinggal semuanya tanpa kecuali. Jenengan nang kuburan gawa napa? Hanya lawon. Sekarang tinggal ruhaniyahnya. Jenengan iki berangkat nang Gusti Allah, wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah tahu jalan? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sudahkah jalan mustaqim itu sudah kau ketahui? Kalau sudah kau ketahui, sudahkah kau jalankan, kau lewati? Lho niki lho. Kalau sudah kau lewati, berapa kali kau melewati? Jadi siratal mustaqim iku Pak, wat niku. Gak usah ngenteni sesuk. Sekarang. Pundi? Di dalam sholat ada siratal mustaqim. Sirat jalan, thariqah mustaqim. Nama sholat iku akan jadi mustaqim manakala hati sampean iku betul-betul ruh carane ketemu Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika utawi ya iki mau menyembah iku mau ya iku dinul qayyimah, agama sing lurus. Ternyata nek tak simpulno, agama sing lurus iku adalah agama sing didik ati sampean untuk mengesahkan Allah dan bertemu Allah. Makanya dalam ayat lain wabtaghu ilaihil wasilata, raihlah jalan untuk mendekat dan bertemu Allah. Al-Maidah. Raihlah jalan itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Ya hanya dinul qayyimah niki.
Jadi Pak, manakala jenengan pengen untuk selalu damai, walaupun jasad sampean iku mau bersosialisasi dengan masyarakat, kerjaan, nek ati sampean terus bangun rasa, dikir rasa, itulah akhirin jenengan kali kula gak gampang muring, gak gampang jenengan hasud nang ati, gak gampang iri, gak gampang muncul takabur, karena pohon yang memunculkan buah sifat elek tadi yang disebut basariyah sudah ditumbangkan Allah. Dalam hati sampean kali kula niki wonten pohon yang namanya pohon basariyah, yang pohon itu berbuah sifat-sifat tercela tadi. Iki ditumbangke Gusti Allah, maka sampean iku umpama dilarani wong yo gak mungkin bales nglarani. Dilokne wong tidak mungkin jenengan bales ngilokke. Wis. Angel apa gampang dadi wong ngoten? Gampang nek gelem nglakon. Sami kali ngeten. Si A pinter nyupir mobil, si B belas gak tahu. Tak tui, apa bahasanya tak tui Pak? Tak kasih mobil dua satu-satu. Sing gampang sing pundi nyetir? Sing saged nyetir sing pundi? Si A toh? Karena dia sebelumnya sudah latihan nyupir. Si B langsung di starter, aku yakin nabrak pagar. Gak percaya? Monggo niku wonten mobil. Sing gak iso nyupir, nggo sampean candak. Tapi aja ngene lapangan ae. Nek kene kok bahaya nubruk omahe wong. Iku wis mesti, Pak. Tapi ingatlah si B, jikalau kau ingin seperti si A, latihan dulu. Lah ngoten nggih? Kita itu sulit untuk menjadi innallaha ma'as-sabirin. Tapi kalau kita mau melatih dzikir tadi, aku yakin gampang, Pak. Gampang. Si A tadi memang benar, awal itu ketika saat belajar pertama, yo angel. Tapi oleh karena si A itu mau tidak ada kata putus asa, terus setiap hari tiap saat mobil itu dipakai, kelatih Pak, akhirnya bisa mengambil haluan. Ketika ngiri maju, ngiri mundur, akhirnya lihe. Si B kaitan, ya nabrak-nabrak. Akhirnya si B putus asa. Wis tak teleh omahai, tak kerudungi, tak lus-lus bendino. Manfaat mboten? Mboten manfaat. Sekarang hati kita apakah jadi budaknya nafsu ataukah jadi budaknya Allah? Itu yang menjawab itu kita masing-masing. Tanda kalau kita jadi budaknya hawa nafsu, segala perbuatan apapun hati kita akan mengakui beriman yang melakukan itu makhluk, baik langsung dirinya atau tidak langsung makhluk lain. Contoh kula ngaji, tanda kalau aku dadi budake nafsu, dalam hatiku iku muncul rasa aku nih makhluk klason iki sing bisa memberikan petunjuk atau ngaji. Iki langsung. Terus yang tidak langsung, saya melihat jenengan, entah makan, entah minum, entah apapun. Hatiku nyono, ono rasa, ono iman, jenengan makhluk iki yang bisa melakukan itu. Ini saya menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau saya menjadi budaknya Allah, tandanya begini. Kebalikan.
apapun yang terjadi langsung diri saya atau tidak langsung makhluk lain, hatiku muncul rasa akunya Allah semuanya yang berperan. Ini kan gak diucap toh Pak, tapi di hati dirasa. Lah, ketika saya sudah bebas dari rasa keakuan makhluk, berarti saya sudah bebas dari perbudakan. Niki. Untuk bisa bebas kita dari belenggune nafsu sehingga menjadi negara yang merdeka dari penjajah, ada yang namanya wajahidu fi sabilillah, harus merangi hawa, yaitu tadi Pak, ilmu, amal, istiqomah. Bon. Yang kedua, Al-Maidah ayat 12 terkait 12, itu ada kaitannya dengan kaum. Kaum itu dikasih Allah itu mata air. Itu insya Allah kalau nggak salah menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa, enggak ya? Leres? Leres, monggo mohon di cross check Pak. Jadi setiap kaum itu jumlahnya 12, ada pemimpinnya, dan tidak boleh mengambil mata air terhadap yang lain sesuai dengan kaumnya sendiri. Ini maksudnya apa Pak? Gini, kita itu ya urip ning dunya iki sesuai dengan alur takdiri Allah. Alur takdiri Allah. Ketika saat kita ditakdirkan, mohon maaf, duduk, gak boleh berdiri. Ketika kita ditakdirkan berdiri, tidak boleh duduk. Dan ini gak bisa kita. Berdiri sendiri gak bisa, duduk sendiri juga tidak, sehingga menentang bagaimanapun tidak bisa. Jadi sesuai dengan sumber mata air masing-masing. Jenengan entah sugih entah miskin, entah jadi rakyat biasa atau punya jabatan, mohon maaf, mesti kita itu ketatrapan takdir dua. Dikasih Allah takdir dua, satu pasti enak senang, dua kopdi susah. Senang susah itu mesti itu ngenei terhadap siapapun, entah itu orang kaya atau miskin, entah itu orang mewah alias punya jabatan atau tidak, semuanya mesti dikasih itu Pak. Sakit gak enak, sehat enak. Jenengan ning dunya kali kula, ketika yang datang itu adalah sakit, mohon maaf, gak bisa menolak kita, tetap sakit. Ketika kita takdir sehat, betul sakit-sakit pada saat itu, tetap sehat. Sama dengan hari ini kita ditakdirkan Allah bertemu, gak bisa gak bertemu, mesti ketemu. Cuman pertanyaan yang penting adalah bagaimana caranya setiap kaum pemimpin itu sesuai dengan poksinya masing. Artinya poksinya masing-masing netepi hukum Allah. Netepi hukum Allah. Pundi hukum Allah? Hukum ketetapannya Allah itu mana? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Mana hukum Allah gini ki? Ani butullaha waztanibut niki hukum Allah. Ketika saat jenengan netepi hukum Allah, walaupun diwenehi susah, ati gak gampang susah.
Walaupun sampai ditekakan, didatangkan senang, hati gak sampak kufur nikmat. Inilah sebetulnya yang dimaksud 12 kaum atau 12 pemimpin. Berarti jenengan harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Gak oleh sampean kali kula ngilokno si A sing gak podo ambek sampean, gak boleh. Iki pandangan umum, nek tadi pandangan khusus masalah takdir, saiki pandangan umum. Nyambut gawe si A si B si C gak podo, Pak. Gak podo. Ada yang jadi kepala desa, jadi perangkat, jadi pedagang, jadi petani, jadi pemulung, jadi makelar, udah semuanya ini sama di mata Allah. Yang terpenting bagaimana jenengan kali kula netepi hukumi Gusti pun. Iku tak sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah gak melihat status 12 tadi. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah hanya melihat status hatimu itu, apakah netepi hukumi Allah, apakah keluar dari hukumi Allah menjadi hukumi nafsu. Hukumi nafsu iku mek situ. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejaati lali nang Gusti Allah. Ngejaati hati melalaikan Allah, itulah nafsu. Tapi ini Allah mboten, justru ngejak eling nang Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau mengingat pada Allah lah hatimu akan damai. Lebih dahulu manakah antara wusul dengan fana? Bon, sebelum kami jawab, sekarang sampean tak tanya. Sebelum lampu ini menyala, yang ada kan kegelapan toh Pak ya. Al-kaunu minal mukawwanat. Al-kaunu utawi makhluk. Kulluhu ya sekabe makhluk iku zulmatun peteng. Zulmatun ai adamun. Asline gak ono. Gelap iku gak ono itu kapan? Ya ketika saat lampu menyala. Kalau lampu ini tidak menyala, gelap ya tetap ada. Artinya apa? Nur makrifat dalam hati jenengan kalau belum dinyalakan Allah, maka tetap hati sampean kali kula isine adalah makhluk. Lah makhluk itu gelap. Saya ulang, tatkala jagati ati sampean nur makrifat belum dinyalakan Allah, maka hati akan gelap. Hati yang gelap ikut tetanda wujude sakliyane Allah, makhluk itu kita akan beriman ada. Mestinya iki difanakno. Carane lampunya makrifat, nur makrifat nyalakan. Ketika lampu nur makrifat dinyalakan, ketika lampu dohir iki dinyalakan, maka gelapnya kan hilang, ngerti? Fana. Saat itu juga Anda akan bisa melihat sesuatu. Kalau di depan saya tadinya gelap, gelas nggak kelihatan. Ketika lampu itu menyala, langsung kelihatan. Rumiyin mana, dahulu mana, fana dengan wusul. Nek jarku podo. Sebab
ketika lampu itu menyala, detik itu juga hilang kegelapan, detik itu juga Anda bisa melihat wujudnya gelas. Ketika nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan, saat itu juga, detik itu juga hilanglah kefanaan selain Allah dan nyatalah wujudnya Allah. Nek bahasa kula ya bareng itu bersamaan, sehingga antara fana dengan wusul beda bahasa tapi satu kelas kalau menurut saya. Tapi kalau kita mengatakan jeda, mesti ada jeda, berarti nggak sama, lebih dulu fana lalu wusul. Hal itu nggak penting, yang terpenting bagaimana lampunya itu menyala, itu aja. Kok repot-repot kita itu berselisih antara pendapat A dengan B, fana dengan wusul, terus nggak ada upaya untuk bagaimana caranya lampu itu dinyalakan oleh Allah. Eman-eman. Ternyata apa maksudnya Allah menyalakan lampu itu? Inilah jawaban dari pertanyaan Bapak yang kedua atau pertama, yaitu zikir. Jawabannya ada di zikir. Siapa yang terus membangun zikir, dzikron kathiron, maka itulah nanti hamba yang Allah kehendaki lampunya dinyalakan oleh Allah. Sehingga Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dawuh, la tatruk, ojo kok tinggal no adzikra ing eling nang Gusti Allah iki, walaupun li adami khudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikirmu itu belum mewusulkan dirimu pada Allah. Durung wusul tetep gak oleh ninggalno, apa maneh wusul. Belum wusul tidak boleh kita meninggalkan dzikir, mengasah dzikir rasa, apalagi jenengan sudah wusul. Nggak boleh malahan. Istilah bahasa ini, jenengan iki Pak belum duwe motor, belum punya mobil, tapi sampean kepingin beli mobil, wis berbagai cara nyambut gawe, terus upayane apa. Tapi setelah jenengan ini sudah mendapatkan apa yang jenengan inginkan, mobil itu, mesti sampean akan didorong hati untuk bagaimana caranya mobil ini tambah bagus. Sehingga ketika sampean pakai jeblok, diumbah mboten? Diumbah. Itu alias dirawat. Mobil itu Pak, kalau perawatannya dapat, tumpakane enak. Tumpakane mesti enak. Kalau jenengan tidak mau merawat, sudah waktunya ganti oli, dijarne. Waduh, ulinya ya gitu, digolekno lenga keltik, podo-podo caire dicarikan keltik, bukan tempatnya. Ya udah, aku yakin jenengan kalau sudah mendapatkan mobil itu, sampai berupaya menjaga. Ingat, menjaga itu lebih berat daripada mencari. Mempertahankan kemerdekaan itu lebih berat daripada mencari kemerdekaan. Artinya itu akan berjalan dengan sesuai dengan petunjuk, manakala jenengan ini terus menjaga bagaimana Indonesia itu gak dijajah lagi.
gampangane ruhaniyah, kita sudah bebas dari cengkraman hawa nafsu. Bagaimana kita tidak terjungkal hawa nafsu lagi? Otomatis kita harus membangun zikir. Bagaimana cahaya ma'rifat yang sudah Allah nyalakan ini bertambah mencorong, jalan satu-satunya adalah pupuk terus zikir. Kata Rasul, dawuh lewat takwa, fa aina ma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah. Bahkan dalam ayat ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun sampai mati. Waqala aidan kanjeng Nabi, ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada tetaplah takwa pegang terus. Begitulah. Oke. Masih ada? Ibu tadi ono. Nggih, bapak nang tasih wonten. Assalamualaikum. Tadi bapak dua apa satu? Dua ya pertanyaannya. Bapak tadi yang barusan ini tadi lah. Bapak yang terakhir tadi pertanyaannya dua apa satu? Dua, yang satunya mana? Lupa aku loh. Nah itu tadi wusul dengan fana, berarti sudah saya jawab. Jadi bisa dan boleh menjawab bersamaan. Bisa dikatakan tidak bersamaan, jedah entah. Yang jelas prosesnya jikalau lampu nur makrifat menyala, maka saat itu kegelapan hilang, makhluk wujudnya hilang, nyatalah wujudnya Allah. Kalau dilihat dari ini, maka lebih dulu fana daripada wusul. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula bari tanglet Gus. Cisalik ndawamaken sirul asror aku Allah. Salebete niku mana ketika menjalankan apapun tetap aku Allah. Niku leres napa mboten, terus mantun ngoten. Salebete niku kok tasik pasang surut ngoten dos pundi maksudipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya aku Allah itu benar dan boleh setelah fananya aku makhluk. Saya ulang, munculnya aku Allah itu dengan sendirinya setelah fananya aku makhluk. Mboten napa-napa. Terus pundi? Lah nggih akunya Allah. Munculnya akunya Allah dalam hati, ya dah, itu setelah fananya akunya makhluk. Jikalau muncul akunya Allah dalam hati jenengan, akunya makhluk itu sudah enggak ada, benar Bu. Satu. Nomor dua, suatu saat kejungkel lagi, ngeten nggih, jatuh lagi muncul akunya hamba. Ngeten. Inilah Pak Bu, proses kita ketika saat Allah menarik salah satu hambanya itu di alam musyahadah ada tiga. Pertama musyahadatul fana, mesti seperti itu. Bahkan sedikit akunya Allah dalam 24 jam. Ditarik lagi lah seiring berjalannya mewadifahkan zikir tersebut, Allah menarik ke musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Ini nilai akunya Allah itu lebih besar dalam 24 jam. Umpama ditimbang-timbang. Seiring berjalannya waktu lagi,
Maka Allah menarik yang ketiga musyahadatul baqa. Artinya sudah tidak berlaku lagi akunya makhluk dalam diri jenengan. Walaupun itu sak detik, sak menit, sak detik enggak ada. Inilah Pak yang ku maksud makom maksum itu ada di sini. Pertanyaannya, apakah kita yang hidup di zaman akhir ini bisa mencapai makom maksum? Jawabannya sederhana. Apakah Allah tidak kuasa mentakdirkan hambanya untuk di situ? Jawabannya saya yakin pasti bisa. Sebab Allah itu sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab ada yang bilang di luar sana maksum itu cukup hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan aku bertanya, mampukah Allah di zaman akhir ini jikalau menghendaki hambanya kemaksum? Gusti Allah kuasa enggak? Aku yakin kuasa. Jikalau Allah berkehendak. Kalau di zaman akhir ini hati jenengan beriman Allah tidak kuasa untuk menghendaki hambanya, aku bertanya, Allah dulu dengan sekarang beda apa sama? Ya jadi jawab muter-muter, iya, tak pikir-pikir ya iya. Allah biyen sampai Allah saiki mosok ganti rek. Kayak gitu tuh. Oh iya. Ingat Pak, di mata Allah, Allah tidak membedakan kita dari suku apa, dari bangsa apa, dari laki atau perempuan, dari jelek perbuatan dohir atau bagus. Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat bagaimana kondisi ruhaninya lakune hati ini. Lakune roh itu bagaimana di mata Allah. Ingat dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh terkait masalah hati. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradu. Kalau dalam hati ada penyakit, itu penyakit yang bagaimana? Makanya perlu kita bahas ilmu tentang hati. Ilmu tentang kolbun itu menurut saya sih tidak penting, bahkan wajib, supaya kita betul-betul rohaniah itu berakhlak ilahiyah pada Allah, sehingga kita ketika jasad melakukan ibadah apapun itu biar ada tata krama hati pada Allah, biar hati ini betul-betul hati yang berbudi luhur. Jadi Bu, ikuti aja proses dari Allah. Yang penting zikir itu tetap kita dawamkan. Bismillah. Jadi manfaat barokah ilmu yang Allah berikan pada malam hari ini terhadap kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.